Ya. Jadi itu. Jadi tolong kata-kata tahan lama insulator, kalau kamu sekarang sudah belajar material dan kamu duduk sebagai mahasiswa engineering, kamu pahami dulu produknya apa, sifat yang dibutuhkan utamanya apa. Jadi kok kayu, prosnya sepanjang kayu yang dipilih itu bisa nanggung kekuatan ya oke. Enggak apa-apa gitu ya. Terus apa lagi? Kuat. Kemudian dia mungkin tidak banyak berubah karena cuaca ya. Kalau kamu mengatakan dia tahan korosi karena kan makainya tangga kan, kalau memang itu tangga biasa ya ya sudah. Jadi kan kebutuhannya untuk itu ya, bukan tangga yang celupin ke dalam air, turun ke dalam sumur misalnya. Itu kan takut lapuk. Ya kan? Dan di situ kan tidak ada ketentuannya ya. Itu. Terus bersifat insulator perlu ya? Harus. Itu termasuk pros apa enggak? Iya, Bu. Kalau Hah? yang iya, Bu. Kalau mau yang kerjanya dekat listrik, kayak Ah, tiang listrik, kenapa? naik tiang. Kalau mau kerjanya yang dekat naik tiang listrik gitu atau Tapi di sini nggak ada tulisannya toh. oh iya, cuman Ladders sebagai can be made using can be made. Jadi bisa dibuat dari aluminium alloy, bisa dibuat dari fiberglass, bisa juga dibuat dari wood, kan gitu. What will be the pros and cons of using each of these materials? One thing to keep in mind is the aluminium alloys are good conductors of electricity. Oke. Nah, itu yang kamu perlu ini ya. Jadi prosnya tadi sifatnya insulator, itu pro apa enggak ya? Insulator. Ya bisa. tergantung pekerjaan ya, Bu. Ya tergantung pekerjaannya. Tapi sekarang mencari tangga kayu itu sudah lebih sulit. Betul nggak? Rata-rata tangga itu nggak ada lagi yang dijual dengan menggunakan kayu. Dan kayu itu rata-rata tangga buatan sendiri. Ya nggak sih? Jarang ya. Kebanyakan yang dijual itu yang komersial itu ya dari aluminium. Kenapa? Karena ringan. Kita ada lampu, kalau bisa kita simpan di rumah kita masing-masing tangga aluminium ya. Betul ya, karena bisa dibawa, dipindahkan. Kayu mungkin kalau perempuan ya berat juga ya. Misalnya gitu. Oke, itu pros. Jadi kalau gitu satu hal lagi adalah kita bicara tentang ringan, density. Itu dari sisi apa? Kemudahan untuk dibawa. Ya enggak? Itu ya. Karena ternyata itu di dalam keseharian kita masih perlu pikirkan itu. Lalu konsnya apa? Konsnya ya tadi, kalau kita misalnya nggak punya tempat penyimpanan, kita taruh di luar, kena hujan, ya dia nggak akan tahan lama. Jadi yang tadi kamu bilang itu benar ya. Ya lebih peka terhadap perubahan cuaca, mudah terserang rayap, oke, mudah terbakar. Aluminium terbakar ya lele. Ya nggak sih? Aluminium terbakar itu juga bisa nggak bertahan loh. Nggak bertahan dalam artian mungkin masih utuh ya, tapi mungkin kekuatannya sudah berubah. Karena aluminium itu melting point-nya cuma 660. Nah, 660 bisa jadi tangga itu sudah berubah sifat. Karena dia mengalami panas. Enggak, pada waktu kalau terbakar misalnya, katakanlah sudah sempat disiram, tapi kan dia sudah mengalami panas, lalu kemudian dia segera disiram ya, berarti kan pendinginan cepat. Sifat sudah beda dengan ketika aluminium awal. Ya, sudah berubah. Oke, jadi itu. Terus kemudian kalau aluminium alloy, nah kamu bicara tentang kuat nih. Kuat muncul tapi di kayu kamu nggak munculkan. Jadi kayu bisa jadi juga kuat ya kalau menanggung beban kita. Bahkan ada yang dari bambu, ya nggak? Nah, kan bambu ya. Kuat, ringannya kamu muncul di sini tapi kamu nggak muncul di kayu. Lalu dia tidak mudah korosi, bagus, tidak dapat diserang rayap. Oke. Nah, kalau kekurangannya bersifat konduktor. Sehingga dapat mengalami korosi tegangan. Nah, ini dari mana ini? Bisa dijelaskan enggak kelompok ini? Sampai kamu serius mengamati korosi tegangan. Apa itu korosi tegangan?
Kelompok 11. Pembentukan korosi Bu yang disebabkan sama gaya tarik. Apa? Pembentukan korosi yang disebabkan karena gaya tarik. Kalau di tangga di mana? Kalau di tangga terjadinya di mana? Pas menanggung bebannya Bu. Hah? Pas menanggung beban. Pas tanggung beban? Enggak, korosi tegangan itu kalau dia cuma dipakai di udara biasa begitu kita nggak banyak ngomong tentang stress corrosion ya. Kecuali misalnya dia mengalami katakanlah tegangan, ya tegangan ini misalnya contohnya apa ya, dia ditekuk gitu ya. Dia ditekuk, tetapi kemudian ditekuk ini juga ngalamin berada di dalam lingkungan yang korosif. Kalau dia di udara terbuka biasa sih, mungkin kita nggak arahkan dia bentuknya korosi tegangan, tetapi sifatnya itu lebih kepada korosi yang umum, ya karena udara biasa, gitu. Jadi kalau di aluminium alloy itu konsnya ya pasti dia punya keterbatasan kekuatan juga ya. Jadi nggak bisa kamu beban terlalu besar kamu pakai aluminium itu juga mungkin nggak kuat, ya kan? Jadi beban terlalu besar karena dia punya keterbatasan kekuatan itu misalnya kontranya, gitu. Terus bagaimana kalau fiberglass? Fiberglass itu apa sih? Fiberglass itu apa? Fiberglass itu apa? Sudah pernah ngecek enggak kekuatannya dia dibandingkan dengan aluminium dibandingkan dengan kayu? Nah, itu ada baiknya juga. Aluminium lebih kuat Bu dari fiberglass. Aluminium lebih kuat dari fiberglass. Fiberglass itu apa? Kamu sudah cek ya? Lebih kuat ya? Iya, lebih bisa menahan berat yang lebih besar dari fiberglass, aluminium. Fiberglass itu apa setelah kamu cek? Hah? Fiberglass itu salah? Serat kaca gitu ya Bu. Apa? Plastik yang ada serat kacanya. Ya, plastik yang diperkuat dengan serat gelas, ya kan? Itu fiberglass. Contoh kalau kamu pernah lihat, contohnya apa? Tempered glass. Oh beda. Kalau tempered glass itu kan fully kaca, tapi yang ditemper. Ke fiberglass itu contohnya tandon air. Ya, tandon air. Terus kemudian, atap rumah ya Bu, atap plafon. Apa? Yang di plafon itu Bu, yang di apa di teras di parkiran mobil gitu Bu biasanya. Oh, bukan. Di atas Kalau itu polikarbonat. Itu plastik tapi polikarbonat. Tapi mungkin ada juga yang ada seratnya ya. Ya. Jadi tandon air, terus kemudian kalau kamu kadang-kadang beli bak mandi ya. Bak mandi yang jadian itu, yang simple, ukurannya kecil. Nah, itu juga fiberglass. Ya, itu fiberglass. Jadi sangat tergantung resin yang dipakai, plastiknya itu jenisnya apa. Ya, terus kemudian bisa juga itu dipakai di bumper. Bumper itu juga bisa pakai fiberglass. Jadi kekuatannya bergantung pada apa? Kalau fiberglassnya sama, kekuatannya bergantung pada plastiknya juga. Plastik yang dipakai. Iya, plastiknya itu plastik epoksi atau plastik polipropilen. Nah, kalau epoksi dia lebih kuat dari polipropilen misalnya. Ya, jadi kekuatan yang dihasilkan juga beda-beda. Nah, bisa nggak fiberglass dipakai untuk tangga? Bisa jadi lapisan doang. Gampang retak ya Bu fiberglass Bu. Gampang. Bisa gampang patah Bu.
Ya, kadang-kadang dimungkinkan itu misalnya katakanlah ya, kalau kita lihat juga ya, ada bukan tangga ya, tapi lebih kepada kayak mungkin tangganya pendek. Jadi misalnya kalau kamu mau ada di perpustakaan rak buku ya, hanya cuma 3 tapak gitu ya, tangga pendek, tapi harus dibuat dengan bahan yang tebal, dari fiberglass, bahan tebal. Cuma tapaan 3 tapak lalu untuk naik ngambil buku, nah itu masih dimungkinkan. Tetapi bahannya harus tebal supaya bahan yang tebal itu dimungkinkan untuk menahan bebannya kita. Ya, nah sekarang ini mudah pecah, mudah macam-macam itu tergantung bagaimana kita merawat. Jadi kalau itu misalnya ditaruh di tempat panas misalnya, ya pasti akan cepat rapuh plastiknya. Ya kan, nah itu nggak tahan hal seperti itu. Jadi kalau kamu bilang prone to crack under large pressure, ya masing-masing bahan ini kan masih ada kapasitas, ya nggak sih? Kalau plastik maksimum katakanlah 60 kilo, lebih dari 60 ya jangan. Misalnya begitu, itu harus ditulis, gitu ya. Terus kemudian very heavy material. Saya rasa kalau plastik dibandingkan kayu ya mungkin beratan kayu loh. Nanti itu mesti ngecek density-nya ya. Jadi di antara itu mungkin kayu lebih berat daripada plastik. Jadi aluminium ringan, fiberglass, habis itu kayu yang paling berat. Bu, Ya, aku ngeliat di internet katanya kalau mau buat tangga yang dari fiberglass itu dilapisi pakai resin. Biar mungkin karena itu dibilang berat. enggak gini. Jadi fiberglass itu adalah sebuah nama yang isinya adalah glass fiber. Jadi beda ya. Fiberglass dengan glass fiber itu lain. Jadi fiberglass itu adalah glass fibers yang sudah diikat dengan plastik. Ngerti ya David? Jadi yang tadi kamu bilang dia harus diikat sama plastik, itu berarti yang kamu maksud itu baru serat gelasnya, yaitu glass fibers. Tapi kalau yang sudah namanya fiberglass, itu adalah glass fibers plus plastik sudah. Ngerti? Oke. Ya. Oke, jadi itu terkait dengan persoalan desain ya. Sekali lagi pahami dulu produknya, lalu bahas tergantung dari sifat yang dibutuhkan dari produk tersebut. Oke, silakan kita ke 27 sekarang. ini minta apa? Ya, berikutnya 27 betul ya, 27B. 27 ini diminta apa? Volumenya, Bu. Soalnya apa dulu, jangan volumenya. Soalnya apa dulu? Soalnya itu Buka dulu, ha? sudah saya tulis, Bu, di situ. Sudah kamu tulis jadi 27 itu Using data in Appendix A, calculate the volume in cubic centimeters occupied by 1 mole of boron. Oke, ya, terus kamu mencarinya. Jadi appendix A itu kan berarti ada 1 mol boron ya. 1 mol boron itu massa atomnya boron 10,81 ya. Ya wes jelaskan kok saya ngomong ini. Ayo kamu jelaskan. Iya, Bu. Silakan. Silakan kelompok 11. Iya, jadi itu diketahui di tabelnya itu ada massa relatifnya, ada juga rho-nya juga. Jadi saya nyari di Google waktu itu rumusnya, jadi ketemunya mol dikalikan mr dibagi rho-nya. Terus satuannya disamain, terus ketemunya langsung ketemu volumenya, Bu. Iya, sorry. Ini rho ini kok satuannya 2,3 gram per mol ya?
Satuannya Oh, row. salah nulis saya, Bu. Harusnya gram per itu ya. Sentimeter kubik. Keliru nulis ya. Jadi Iya, gram Bu. per Typo. sentimeter kubik ya. Heeh. Coba jelaskan lagi, 1 mol itu berarti kamu mendapatkan 10,81 gram ya. Berarti sudah ketemu masanya. Betul ya? Dari masanya 10,81 itu kamu bagi Dengan dengan density-nya. density-nya 2,3. Jadi kamu dapat 1 mol itu menempati volume sebanyak 4,7 cm kubik gitu ya. Oke. Ya. Oke, satu lagi. Lanjut. Kok kecil banget ini ya? Bisa dibesarin enggak? Lagi, gede lagi. Ya wes, Rega, tolong dijelaskan Rega. Ya Bu, itu diketahui tebalnya 0,001 inch. Terus panjang dan lebarnya itu 4 inch. Untuk yang pertama itu ditanya total number of unit cells in the foil. Nah, untuk rumusnya tuh volume per volume unit cell. Untuk volume foilnya itu P kali L kali T itu tadi Bu. Panjangnya 4 inch, lebarnya 4 inch. Tinggi itu dibilang ketebalan jadi 0,001 inch. Hasilnya 0,262 cm kubik. Terus volume of unit cell-nya itu rumusnya itu lattice parameter dikalikan dengan 10 pangkat min 8 cm. Karena Ya. Ya, terus? Nah, ini kan rumusnya kan A pangkat 3 Bu. Jadinya dipangkatin 3 hasilnya 6,6409 dikalikan 10 pangkat minus 23 cm kubik. Lalu dimasukkan ke rumus yang tadi, hasilnya ketemu 3,945 kali 10 pangkat 21 tanpa satuan. Lalu untuk yang B itu ditanya. Sorry Vega, saya tanya dulu ya. Ya, Tadi Bu. yang diketahui itu volume unit cell-nya ukuran A-nya berapa? 4. Coba kamu ke atas lagi, scroll ke atas. 4. Oke, ini 4 inch kali 4 inch of the foil. Oke, terus kemudian nilai A0-nya berapa? Volume unit cell-nya itu kamu dapat dari mana? Dari panjang ke lebar. Dari panjang ke lebar kali tebalnya, Bu. Enggak, nilai 04,04958 itu data dari ini ya. Kamu ambil dari tempat lain ya. Bahwa aluminium itu nilai A0-nya 4,04958 kali 1048 cm itu ya. Betul Itu ya? dari tabel, iya Bu. Ya, ya, oke. Jadi sudah sesuai satuannya. Terus ingat ya, yang A itu, tolong perhatikan juga satuan loh ya. Coba lihat jawabannya. Number of unit cells in the foil itu kan 3,945 kali 10 pangkat 21 unit cell. Jangan lupa ditulis. Ini kan enggak bisa satuan kosong gini. Jadi 3,945 kali 10 pangkat 21 unit cell. Ya. Oh iya, Bu.
Biasanya kan kamu belajar ditulis ini buah, biji, ekor kan gitu. Jadi ini harus ditulis unit cell, jangan dibiarkan kosong. Ya. Terus kemudian yang B itu ditanyakan apa? Ketebalan dalam nomor unit cell. Thickness in number. Maksudnya apa tuh? Coba Iya. balik ke soal atasnya lagi. The thickness of the foil in number of unit cell. Oke. Jadi Yaitu tebalnya kan 0,01 inch, Bu. Itu dijadiin sentimeter. yes. Nah, dikalikan dengan 2,54 cm per inch agar jadi sentimeter gitu, Bu. Terus dibagikan dengan yang di tabel tadi itu, statis Yeah. parameter. Hasilnya 6,27 kali 10⁴ cells. Ya. Oke. Jadi dalam tebalnya di dalam tebal 0,001 inch itu ketumpuk sebanyak 6,27 kali 10⁴ sel ya. Gitu kan, Pega? Iya, Bu, benar. Nah, ini kamu kan sudah tulis ini cells. Kalau yang tadi kan kosong, tidak ada. Oke ya, saya rasa sangat straightforward bermain dengan matematika yang sangat sederhana. Dan kamu sudah memahami bahwa di dalam aluminium foil yang ada itu, kalau kamu tahu parameter unit cell dari aluminiumnya, maka kamu bisa bermain dengan hitung-hitungan berapa sih jumlah total unit cell yang ada di sana, di arah tebelnya berapa, gitu ya, di dalam keseluruhan volume yang ada di sana, berapa jumlah unit cellnya. Nah, itu sudah tahu semua ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Paling tidak ini sudah memberikan gambaran lagi untuk kamu bisa paham gitu ya, penggunaan data-data terkait dengan unit cell, terkait dengan density. Kemarin kita bicara tentang cacat, kemudian tentang density ketika cacat itu ada. Nah, itu sudah bisa dihitung dengan rumus-rumus yang sudah ada. Oke, terima kasih kelompok 11. Saya berharap yang belajar tidak cuma kelompok 11 tapi juga kelompok-kelompok yang lain ya untuk kita persiapan Saya tes. stop sharing ya. Ya, thank you. Kita lanjut ya ke bahasan kita. Saya akan lanjutkan untuk kita bisa masuk di dalam diskusi lagi. Oke, ini terakhir bahasan kita tentang Poisson ratio. Jadi sifat-sifat elastis sih banyak sekali ya. Terakhir ini bahasan kita. Oke. Jadi kalau yang namanya sifat elastis, contoh yang sederhana itu ada di pegas. Ya, pegas itu produk yang kita create dan kita jaga sifat elastisitasnya. Dan untuk mengetahui sifat elastis itu salah satunya ya lewat modulus Young. Ya, lewat modulus Young. Ya, lewat modulus Young. Modulus Young satu itu pertama, lalu yang kedua di dalam tataran dia masih elastis yaitu di daerah relasi ini berlaku rumus linearitas ya, di mana nilai modulus Young itu sama dengan sigma dibagi dengan strain ya, sigma dibagi dengan strain. Ini adalah modulus Young-nya, ini adalah stresnya dibagi dengan strain. Jadi rumusnya ya kayak Y sama dengan MX. Y-nya stres, X-nya adalah strain. Lalu yang ketiga yang kita bisa lihat itu adalah modulus of resilience. Yang kemarin saya bilang ini kayak rumus segitiga ini loh. Setengah kalikan strain kalikan yield strength-nya. Ini adalah besar energi area under elastic portion. Ini elastic energi bisa disimpan. Jadi kayak kemarin kalau pegas itu ditekan, yaitu energi elastis bisa diabsorb dia selama proses loading. Dan nanti setelah loadingnya dilepas, maka dia akan melepas juga energi itu. Ya, melepas lagi energi itu. Oke.
Lalu juga yang perlu diperhatikan lagi ada Poisson ratio itu ya. Jadi kalau dia mengecil, secara lateral, maka dia akan memanjang secara longitudinal. Ya, ngecil di sini, ini masanya nggak hilang, volumenya aja berubah. Ya, volumenya tetap, volume kondisi 1 ketika dia belum berubah bentuk menuju ke volume 2 itu sama. Cuma perbedaannya di mana? Ini mengecil, ini memanjang. Ya, itu kompensasinya supaya menjaga volumenya tetap. Oke. Nah, terus sifat ductility itu kemarin kita tentukan dengan mengukur bisa dengan elongation. Elongation mengukurnya apa? Panjang akhir. Jadi setelah putus ini didekatkan lagi, lalu diukur panjang akhirnya berapa. Ya, dibagi L0. Lalu yang kedua, percent reduction in area. Yaitu ini. Kalau dia ductile, ulet. Kalau dia ulet, kira-kira penampangnya makin kecil itu makin ulet atau makin kalau dia semakin berkurang penampangnya, ukurannya itu makin ulet atau enggak ulet. Jadi kalau dia makin bisa mulur, lalu itu makin kecil gitu ya, sampai jadi kawat gitu, makin ulet apa enggak? Hah? Makin ulet. Karena apa? Yang tidak ulet itu kan ketika dia putus, enggak ada perubahan apa-apa di penampangnya. Kalau nggak ada perubahan apa-apa, panjang pun juga kecil pasti. Ya nggak? Karena yang tadi itu loh, kompensasinya kan kalau lateralnya kecil, pasti kan kompensasi ke panjang. Ya, nah itu bisa diukur dari luas penampang. Ya, ini penampang mula-mula dikurangi penampang akhir, dibagi dengan penampang mula-mula. Ya, jadi penampang mula-mula dikurangi penampang akhir, dibagi dengan penampang mula-mula. Jadi penampang mula-mulanya didahulukan. Kalau yang ini kan yang final yang didahulukan. Ini supaya nggak negatif aja. Karena kan penampang akhirnya kecil. Lebih kecil ya, jadi A0 dikurangi AF dibagi A0. Nah, kita lihat contoh soal nomor 2 ini ya. Jadi ada aluminium alloy di soal yang pertama ya, yang kemarin kita lihat disuruh gambar plotnya stress strain-nya. Dia punya final gauge length after failure itu 2,195 inch. Berarti ini LF-nya. 2,195. L0-nya kalau menurut soal 1 itu 2 inch. Ini L ya. Final diameter berarti DF itu 0,398. D0-nya berapa? Kalau dari soal 1 itu D0-nya sehingga saya 0,505 inch. Calculate the ductility of this alloy. Kalau tidak ada permintaan apa-apa ya, kamu bisa hitung pakai rumus ini. Ya, ductility-nya dihitung aja pakai rumus ini. Berarti kan elongation itu sama dengan delta L per L0 kan? Dalam hal ini berapa? 2,195 dikurangi 2 dibagi dengan siapa? 2 karena L0, kalikan 100%. Ya. Kalau dicari persen reduction area, kalau dia nggak minta ya langsung aja dijawab pakai elongation. Kalau diminta reduction area, apa yang dilakukan? Kamu hitung A0-nya. A0-nya dari mana? Pi per 4 di 0 kuadrat ya. Pi per 4 di 0 kuadrat ya pakai yang D0 ini. Lalu AF-nya pakai yang mana? Pi per 4 di F kuadrat. Pakai yang ini. Ya. Lalu dibagi dengan luasan mula-mula. Itu sederhana. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Hah? Ada pertanyaan enggak? Jelas ya? Dari rumah ada pertanyaan? Enggak ada ya?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini kurva stres, ini kurva strain. Jadi kalau kita ikuti nih, stresnya kita naikkan pelan-pelan, atau gayanya kita naikkan pelan-pelan, maka yang kamu lakukan adalah elastis dulu. Buktinya apa? Kurvanya linier, lurus gitu ya. Ini bekerja yang namanya Hooke's law. Hukum Hooke's tadi ya. Nah, Hooke's law. Di mana stres itu equal dengan slope-nya. Slope-nya itu adalah nilai modulus Young dikalikan dengan nilai X, yaitu strain. Jadi yang ikut sampai di tahap ini mengalami strain hardening, ya, mengalami strain hardening. Terus kalau kamu unload, gayanya kamu lepas, apa yang terjadi? Awalnya ketika gaya itu belum kamu lepas ada di sini. Pegangan yang dialami. Ya, ada di sini. Tetapi ketika gayanya kamu lepas, dia kembali ke sini. Ya, itu yang kemarin kita sebut sebagai apa? Spring back. Ya, spring back. Jadi kamu bisa bayangkan nih ya, kalau saya punya sampel ini belum putus nih, atau yang ini aja. Nah, ini belum putus nih. Tak tarik, sudah ngelewatin elastis. Ya, saya tambahin lagi, sudah melewati yield strength. Dia mulai mengalami peningkatan kekuatan. Nah itu, habis itu saya lepas. Kira-kira panjangnya balik ke panjang semula nggak? Enggak. Ya, panjangnya nggak balik panjang semula. Tetapi dia mengalami spring back. Ya, ini ada namanya elastic recovery. Jadi kalau tadi panjangnya sekian, setelah ada elastic recovery-nya panjang akhirnya sekian. Nah, sekarang material tersebut saya tarik lagi. Ya. Pada waktu saya tarik lagi, dia sebenarnya sudah jadi material berbeda. Bedanya di mana? Kenapa saya katakan dia jadi material berbeda? Bedanya di mana? Kenapa saya katakan sebagai material berbeda dan bedanya di mana? Kenapa? Karena pada waktu kamu sudah tarik, dia sudah punya kekuatan segini. Ya, artinya kamu sudah create kekuatan baru di dia karena efek strain hardening. Sehingga pada waktu kamu load lagi, berarti kamu posisikan di loading lagi, dia kembali naik toh. Nah, ini berangkat lagi untuk meningkat nih. Naik terus. Ya. Lanjut naik lagi. Ada kemungkinan loh. Ini kebetulan ya enggak tergambarkan bahwa slope-nya bisa jadi ada lebih tegak lagi mungkin karena kan kekuatannya nambah, tapi mungkin selisihnya cuma sedikit ya. Jadi dia balik lagi naik, habis itu meningkat lagi, nyambung sampai kemudian ngalamin maksimum ya. Ini maksimumnya nggak digambarkan. Oke, sampai sini. Jadi load sama unload-nya itu ada elastic recovery. Jadi meskipun dia sudah berada di dalam daerah plastis, tapi elastiknya masih kemungkin terjadi ya, karena itu masih ada kemungkinan kembali sebesar ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau kamu lihat yang sebelah kanan, ini adalah berbagai material ya. Ada stainless steel yang dalam kondisi anil, ini sudah dilunakkan, warnanya biru. Yang ditunjukkan di sini apa? Ini kurva elongation. Ini kurva elongation, ini kurva reduction of area. Ya.
elongation sama reduction of area. Kalau lihat dari kurva ini, itu di situ ada aluminium alloy. Lalu ada copper yang warna merah, ada low carbon steel yang warna hijau. Reduction of area sama elongation ini menggambarkan apa? Sifat ductility ya, betul ya? Merahnya enggak kelihatan ya. Kelihatannya biru merah. Menunjukkan ductility. Kira-kira mana yang lebih kaku dan mana yang lebih lunak dalam hal ini? Mana yang lebih kaku, mana yang lebih lunak? Saya kok berdiri masih kelihatan enggak ya? Teman-teman yang di rumah kelihatan enggak ya? Yang di rumah masih kelihatan ya, saya berdiri ada papannya. Kelihatan sih, tapi di proyektornya nggak kelihatan. Nggak jelas ya. Mana yang lebih kaku kalau lihat dari grafiknya? Yang semakin tegak itu makin kaku, atau yang semakin condong itu yang semakin kaku? Yang curam lebih kaku. Apa? Yang curam itu. Semakin tegak semakin kaku ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena neckingnya lebih dikit. Hah? Kenapa? Karena ini pertumbuhan areanya semakin kecil. Ini sebenarnya menunjukkan ini ya, relasi antara elongation dengan reduction of area. Coba ya, kamu pikir sebentar ya. Tadi ngomong elongation itu kan mulur. Ya. Jadi kalau dia semakin gampang mulur, kira-kira reduction of area-nya bagaimana? Kalau dia gampang mulur, berarti semakin besar. nampaknya kan semakin kecil. Ya enggak sih? Makin necking. Iya, neckingnya kan semakin banyak. Kalau misalnya dia enggak gampang mulur, berarti yang terjadi apa? Reduction of area-nya kan juga enggak banyak ya. Betul ya? Jadi dari sini kamu bisa kelihatan. Bisa kelihatan contohnya aluminium alloy itu yang lunak toh. Dia cenderung lebih condong hubungan antara elongation sama apa? Reduction of area. Jadi kalau kita lihat ya, ini sebentar ya. Ini ngomong Y sama dengan MX, betul enggak? Betul enggak? Si Y itu adalah strain-nya, yaitu elongation. Lalu M ini adalah slope-nya kurva ini. X ini adalah reduction of area. Betul ya? Berarti M ini equal dengan elongation dibagi dengan RA. Benar ya? Jadi kalau kita lihat nilai M itu cenderung lebih rendah atau M itu kecil untuk logam-logam seperti aluminium. Jadi M itu kecil untuk aluminium. Karena dia cenderung slope-nya kan rendah. Ya, nilai tangan alfanya kan rendah. Sementara yang copper, stainless steel itu kan lebih kaku ya, M-nya lebih besar. Jadi supaya dia bisa menghasilkan M kecil, apa yang terjadi? Yang harus gede yang mana? Kalau M kecil berarti yang atas kecil, yang bawah besar, betul ya? M-nya kecil, slope-nya.
Supaya kamu bisa menghasilkan slope kecil, berarti M-nya kecil, bawah besar. Benar ya? Kalau bawahnya besar, kalau atasnya besar, berarti supaya menjaga M kecil, apa yang harus terjadi? Apa maksud saya? Gini, kalau mau menunjukkan bahan ini lunak, berarti kan M-nya harus kecil. Karena slope-nya cenderung condong, betul ya? Kalau dia kecil, karena kejadiannya itu kan kalau bahan ini lunak, berarti kan elongation-nya kan cenderung tinggi. Betul ya? Kalau elongation-nya tinggi supaya M-nya dijaga tetap kecil, maka RA-nya harus gede juga. Betul nggak sih? Halo, sampai sini paham nggak? Yang di rumah, kalian yang hadir di sini ngerti nggak? Hah? Jadi kalau slope-nya itu mau mengecil, berarti lebih tunduk begini. Berarti kita tahu itu kan barangnya lunak. Kalau lunak berarti kan dia mulurnya panjang. Kalau mulurnya panjang berarti kan nilai atas yaitu pembilang tadi, strain-nya kan harus panjang. Tapi supaya jaga juga dia tetap bilangnya kecil, maka RA itu kan harus juga tetap gede. Betul nggak sih? Ya nggak? Tetapi untuk kejadian yang lebih tegak posisinya, yaitu nilai slope-nya itu gede. Kalau nilai slope-nya gede, jelas-jelas kan mestinya nilai elongation-nya kan juga nggak banyak ya. Jadi nilai E-nya bertahan, berarti RA-nya juga harus kecil. Ya masuk akal, berarti harus dijaga. Jadi kecil dengan kecil supaya jaga M-nya jadi kecil. Nah ini cuma mau menunjukkan saja relasi antara keduanya ya. Jadi kalau bahan itu lebih kaku, nah kita bisa lihat aja relasi di antara keduanya. Gitu ya. Kecenderungan ternyata slope-nya berbeda-beda untuk setiap bahan yang berbeda. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini yang kemarin sudah dijelaskan ya, true stress sama true strain. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita bahas ini ngomong engineering ya. Engineering itu selalu dibagi true stress, engineering stress, dan engineering strain itu selalu dibagi terhadap A0. Kalau true, yang namanya true, itu selalu dibagi dengan actual. Ya, actual cross sectional area. Jadi pada waktu ditarik, kalau penampangnya sudah ngecil, ya dibagi dengan penampang saat itu. Tetapi kalau engineering tidak dibagi penampang saat itu, dibaginya dengan penampang awal. Jadi kalau di sini itu sudah 1 mm, penampang awalnya 2 mm. Kalau engineering tetap dibagi terhadap diameter 2 mm. Tetapi kalau true, dibaginya terhadap kondisi diameter pada saat itu. Ya, itu. Jadi true stress pembaginya adalah A, engineering stress pembaginya adalah A0. No matter what the stress is. Nah, kalau true strain sama. Kita mengambilnya itu adalah L pada saat itu. Pada saat gaya itu bekerja. Ya, ini ada function strain itu sama dengan learn function dari L dibagi terhadap L0. Sehingga akibatnya kurvanya lain. Kurva true strain dengan kurva engineering stress, engineering strain. Bedanya di mana? Nah, ini posisinya. Nah, tolong kamu perhatikan baik-baik ya. Kemarin saya sudah berulang kali mengulang. Kalau kamu ngambilnya dari load, tahu di sini adalah extension yaitu delta L, maka ini tidak meaningful. Load delta L nggak meaningful. Kenapa? Tampaknya meaningful kalau bendanya, bahannya sama tapi beda dimensi. Tampaknya loadnya gede gitu ya. Tetapi kalau kamu kembali hitung plot terhadap stress dan strain, maka keluar hasilnya sama. Ya. Nah, engineering stress, engineering strain karena dibagi terhadap A0, maka ketika setelah mencapai maksimum dia akan turun.
Kenapa turun? Karena pada waktu di sini gaya sudah berkurang. Kenapa gaya berkurang? Karena penampang sudah berkurang. Ketika penampangnya berkurang, maka gaya yang diperlukan untuk narik itu tidak seberat awal. Karena ini berkurang, sementara stresnya pada waktu engineering itu dibagi terhadap A0, maka F yang kecil itu dibagi A0, ini jadi berkurang, turun. Ya, tidaklah demikian dengan kondisinya true. Untuk true karena dia dibaginya terhadap A pada saat itu. Nah, setelah necking, setelah maksimum lalu dia mengalami necking, yang terjadi adalah pembaginya ini kecil. Jadi meskipun ini turun F-nya, A-nya juga turun. Akibatnya apa? Ini meningkat. Ya, karena itu kurva yang diplot terhadap true stress dan ininya true strain, kamu mendapatkan kurvanya naik. Kira-kira begitu. Lalu pertanyaannya, mana sih yang akhirnya yang lebih banyak dipakai? Mana yang dipakai? Yang engineering stress atau true stress strain? Ya, kita umumnya di dalam aplikasi kita menggunakan engineering stress, engineering strain. Ya, kita nggak pakai yang true stress, true strain. Jadi kita selalu bagi terhadap terhadap luas penampang yang awal. Ya, terhadap luas penampang yang awal. Sampai sini saya harap sudah dipahami ya. Oke. Nah, ada satu fenomena lagi. Ada satu fenomena lagi itu yang kita sebut sebagai strain hardening. Strain hardening itu di mana? Strain hardening itu di tahap ini. Di tahap setelah mencapai yield strength ya. Let's say yield strength-nya itu di sini ya tahapannya. Nah, ini itu adalah tahap mengalami strain hardening. Yaitu terus mengalami peningkatan kekuatan gitu ya, karena efek dislokasi meningkat, lalu mencapai maksimum baru turun. Jadi itu yang dimaksudkan dengan strain hardening. Nah, kita mau pelajari strain hardening ini. Strain hardening penyebabnya apa? Apa penyebab strain hardening? Tegangan. Hah? Ya karena dimolorin terus. Karena apa? Karena dimolorin terus. Maksudnya? Maksudnya? Karena ditarik-tarik terus. Kok bahasanya kok ini? Kok nggak bahasa konsep gitu? Karena dimolor-molorin terus. Hah? Kok bahasanya nggak bahasa konsep ini? Karena regangan gitu. Hah? Regangan. Strain hardening itu artinya apa sih? Regangannya meningkat terus. Pengerasan akibat regangan. Pengerasan regangan ya. Jadi kalau yang strain hardening ini karena peningkatan dislocation density, peningkatan dislocation network, itu strain hardening. Sehingga dislocation yang terbentuk makin banyak, mereka interlock, mereka susah diurai, akibatnya membutuhkan stres yang lebih tinggi lagi untuk menggerakkan dislocation ini supaya apa? Dia bergerak. Akibatnya makanya kekuatannya naik. Itu pengertian strain hardening. Nah, strain hardening itu ditunjukkan oleh strain hardening coefficient atau eksponen ini ya. Nah, nilai N. Nilai N. Jadi di daerah plastis ini stress terhadap strain. Nah, kan gini ya. Nah, di sini ini yang berlaku sigma sama dengan K
Strain pangkat N. Nah, itu yang perlu dihitung. Strain hardening atau work hardening exponent. Nah, ini yang berlaku. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kamu ubah jadi logaritma. Nah, ini pakai rumus ini ya. Jadi kalau kamu lakukan function logaritmik, jadi log sigma itu akan equal dengan log K ditambah N log epsilon. Nah, gini ya. Jadi nanti kalau ini dianggap sebagai Y, log K ini adalah C, lalu kemudian log sigma, log strain-nya ini sebagai X, maka N kali X. Jadi kalau saya hubungkan terhadap plot lagi, ini plotnya adalah log sigma, ini log strain, maka ini nilai C-nya. Nah, ini C. C itu adalah perpotongan dengan sumbu Y. Ya. Ini adalah nilai C. Paham ya? Dari sini nanti kita bisa mendapatkan nilai C-nya, kita bisa menghitung nilai N. Hah? Caption. Oh iya. Tadi enggak ya? Oke. Nah, ini tipikal nilai K, yaitu tadi ya, koefisien tadi, strength koefisien, lalu N-nya adalah strain hardening exponent, ini adalah nilainya. Nilai K untuk aluminium, aluminium pun macam-macam, ada aluminium 1100, ya, ada aluminium seri 2024, ada aluminium seri 6061. Nah, saya juga nggak hafal ya. Nggak usah dihafalin. Aluminium 6061 itu apakah aluminium yang aluminium silikon atau ke aluminium magnesium. Nah, itu nanti tinggal dilihat di dalam standar. Nah, setiap jenis aluminium dengan komposisi yang berbeda-beda, dia punya nilai K yang tidak sama. Strength koefisiennya nggak sama. Dan nilai N, strain hardening eksponennya juga nggak sama. Mana yang lebih gampang mengeras? Di antara aluminium alloy ini. Yaitu yang nilai N-nya tinggi. Itu ada 1100 sama 6061. Ya. 6061 masih dibedakan lagi, ada O, ada T6. Nah, itu tergantung dari jenis heat treatment-nya. Ya, ada heat treatment T6, ada yang di heat treatment tipe O. Itu ya. Lalu ada lagi brass kuningan. Kuningan ini juga punya N yang berbeda. Nilai N-nya rata-rata untuk tembaga itu lebih tinggi dibanding nilai N-nya aluminium. Artinya nilai strain hardening-nya brass itu lebih mudah untuk maksudnya lebih kekuatan atau kekerasannya lebih tinggi daripada aluminium. Demikian juga untuk baja. Ya. Oke, saya berharap sampai sini jelas. Jadi nilai K dan nilai N itu berbeda-beda, dan jangan lupa mereka ini fungsi dari temperatur. Ini nilai di temperatur kamar. Berarti kalau kamu punya di temperatur lebih rendah atau temperatur lebih tinggi, nilainya nggak sama. Kok bisa dipengaruhi sama temperatur? Hubungannya di mana? Kok bisa dipengaruhi sama temperatur? Menjelaskannya bagaimana? Apa jelasinnya? Ini apa penjelasannya? Nah, ya enggak bisa, nanti ulangan ya Pak, aku mau telepati sama Joy. Hah? Nah, mungkin nggak usah telepati. Bu, aku ini saya jelaskan. Padahal saya ngoreksinya kan bahasa tulis. Ya enggak? Kan kita nggak duduk di kafe. Jadi gitu ya.
Tolong supaya kamu bisa menjelaskan, Joy, kamu maka harus baca buku. Supaya bahasa kita sama, kayak tadi, Joy. Itu karena mulur, Bu. Loh. Kok bahasanya awam banget ya? Karena mulur. Paham ya? Jadi jangan sampai nanti aku bisa jelasin tapi gak keluar kalimatnya. Waduh. Angel. Saya kasih nilai apa ini? Bu, saya ini kosong, tapi saya ini ngerti, Bu. Kenapa temperatur berperan lagi di sini? Ya balik lagi, tadi hubungannya loh. Temperatur itu kan melunakkan. Ya enggak? Ketika temperaturnya melunak, pasti strain hardening itu juga tidak kapasitas untuk melakukan strain hardening itu juga lebih rendah. Kenapa? Dia sudah lunak, mudah untuk bergeser, dislocation density nggak banyak terhambat, kan begitu. Jadi nilainya pasti juga berubah, beda, ya. Oke. Lalu komposisi kok berperan ya? Ini ada hubungannya sama komposisi enggak? Ada tuh 1100, 2024, 6061, 7075 itu kan seri atau nama ada di aluminium alloy. Lalu ada kuningan 7030. Tembaganya 70, 30%-nya seng. Ada yang 8515. Ya kan? Lalu ada yang cobalt base alloy, ada yang copper ya, hanya copper itu berarti bisa cuma tembaga murni. Nah, itu beda-beda lagi. Komposisi perannya di mana? Terhadap strain hardening. Kita masih balik lagi kepada apa? Susunan atom. Ukuran atomnya ini ada yang berbeda nih di dalam keseluruhan susunan atom. Atom seng berada di antara atom-atom tembaga. Ya toh? Atom timah putih berada di antara atom-atom tembaga. Misalnya kan gitu. Ya toh? Nah, itu juga berbeda-beda. Jadi dari sana akan kelihatan ya, bagaimana ketika kita mengupayakan dia bergerak, bergeser, tetapi terhambat. Kenapa? Keberadaan atom lain yang ukurannya berbeda. Ya, oke. Jadi ini kurvanya true stress sama true strain, termasuk di situ kapasitas work hardeningnya karena nilai slope-nya juga beda-beda ya untuk setiap komposisi dan setiap bahan yang berbeda terkait dengan true stress sama true strain-nya. Nah, ini contoh salah satu real dari efek temperatur. Coba kita lihat sebentar ya, apa sih perbedaannya? Kamu lihat posisi kurva A dan posisi kurva B. Posisi kurva A dan posisi kurva B, apa yang menyebabkan berbeda? A dulu ya yang dilihat. Apa yang bisa disimpulkan ketika bahan ini berada di dalam low temperature dan bila bahan yang sama berada di dalam high temperature, sifat apa yang berubah? Dilihat dari kurvanya. Kurva yang A. Apa yang berubah di sana? Hah? Stres apa? Hah? Yang kamu maksudkan dengan stresnya lebih tinggi itu kayak apa sih? Hah? Kemarin tuh kan kita bahas 2 ya supaya kamu nggak rancu.
Perhatikan satu itu ada yang namanya kekuatan bahan, ya. Lalu yang kedua, perhatikan juga ada external force yang ditanggung oleh bahan tersebut. Ya enggak? Ya. Nah, yang kamu mau jelaskan tadi stresnya tinggi, stresnya rendah itu sing mau kamu jelaskan di mana? External force yang bekerja pada bahan tersebut atau sifat bahan tersebut? Sifat dari bahan tersebut ya. Jadi bahan tersebut itu sekarang sedang berada di dalam aplikasi di suhu rendah, satu lagi di suhu tinggi kan gitu. Lalu dites, tesnya di suhu tinggi, satu di suhu rendah. Jadi bahan yang berada di dalam suhu tinggi yang terjadi apa? Kekuatannya turun, betul nggak? Nah, kamu jangan ngomong stres ini bingung. Jadi sampaikan bahwa kekuatannya dia turun. Dibuktikan oleh apa? Kalau kekuatan turun dibuktikan oleh mana? Kalau tak suruh nandain di situ, mana yang menunjukkan bahwa dia kekuatannya turun? Di suhu tinggi. Hah? UTS-nya dia itu rendah. Maksimumnya itu di sini. Ya. Sementara ini maksimumnya di sini. Jadi ketawanya dari nilai UTS. Terus apa lagi yang beda? Apa lagi yang berbeda? Hah? Strain. Yang berbeda di mana? Di suhu tinggi strainnya kenapa? Lebih panjang, ya enggak? Jadi yang kasusnya strain, regangan, dia bisa mulur lebih panjang. Ya, mulur lebih panjang di kasus high temperature. Tetapi tidak demikian dengan kasusnya low temperature. Ada lagi? Jadi dia lebih ulet, ya kan? Ada lagi? Bagaimana dengan kekakuan? Ada perbedaan enggak? Hah? Di mana? Lihatnya. Kekakuan lihatnya di mana? Kekakuan kalau di dalam grafik stress strain lihatnya di mana? Tadi kita sudah lihat ya UTS, elongation. Terus mana lagi? Kekakuan ya lihat slope ini, jangan lupa ini loh. Ini lebih condong daripada ini lebih tegak. Berarti ini lebih kaku daripada ini. Ya enggak sih? Ini lebih tegak. Berarti lebih tegak ini dia lebih kaku, modulus yangnya lebih gede. Ini cenderung untuk lebih condong. Maka kekakuannya dia lebih rendah yang ada di high temperature. Dan jelas memang kalau high temperature itu cenderung apa? Melunak. Kekakuannya turun. Apalagi? Impactnya ketahuan enggak dari sini? Ketangguhan ya. Ketangguhannya naik apa enggak? Dengan high temperature. Ketangguhannya naik. Naik. Ketangguhannya dari mana? Lihat dari area under the curve. Area di bawah kurva. Ini segini loh. Toughness-nya. Sementara kalau yang ini cuma segini. Gitu loh. Ya. Jadi kemampuan menyerap energi sampai putus itu lebih besar di high temperature daripada low temperature. Ya, dan seterusnya lihat dari temperatur ini. Kalau temperaturnya dinaikkan, dia tambah ulet. Elongasinya tinggi, naik terus, ya. Tensile strength-nya turun. Kalau temperaturnya naik, ya strength-nya juga turun.
Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi kesimpulannya apa? Temperatur itu menyebabkan kekuatannya turun, diikuti oleh elongation-nya naik, diikuti oleh apa lagi? Tensile strength-nya juga turun ya. Tensile strength turun, desainnya turun, elongation tapi naik. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, satu lagi ada istilah adalah effect of deformation rate, ya, yaitu laju deformasi. Seperti kemarin saya bilang bahwa deformation rate ini harus kamu tentukan, jangan sampai pada waktu kamu ngetes yang harusnya kamu naikkan pelan-pelan, langsung kamu naikkan cepat, ya. Nah, ini ada ketentuan di dalam standarnya yang harus kamu ambil dan kamu patuhi, gitu ya. Nah, deformation rate itu adalah kecepatan tension testnya, uji tariknya dilakukan. Berapa milimeter per second penambahannya ya. Nah, kadang-kadang kalau kamu terlalu cepat, khawatirnya bahan ini berperilakunya beda dengan kalau kamu pelan-pelan. Karena itu setiap lab itu harus mematuhi aturannya. Ya, tidak boleh kecepatan, tidak boleh kepelanan. Mana yang kira-kira masih bisa, ya masih bisa ditolerir lah. Kecepatan apa kepelanan? Apa? Yang bisa ditolerir? Ada kecepatan, ada kepelanan ya, dua pendapat yang berbeda. Kamu jawab kepelanan ya? Nah, kenapa kok bisa gitu? Satu kecepatan. Nggak boleh netral. Soalnya pilihannya cuma dua. Mana yang lebih bisa ditoleransi? Kecepatan apa kepelanan? Kenapa? Coba. Karena nggak tahu kita mau berapa. Anggap aja kamu tahu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya konstan. Nanti nambah gaya kalau nggak konstan. Kenapa? Gayanya kalau kecepatannya nggak konstan nanti gayanya Loh, dikonstankan tapi cepat. Jadi misalnya tarik itu dengan kenaikan yang langsung gede gitu ya. Atau pelan-pelan. Ini loh kata kuncinya ini di poin yang ketiga nih. Increasing the strain rate increases the strength of the material. Jadi artinya kamu akan meng-create kekerasan material itu dengan cepat. Jadi makin cepat kamu berikan, materialnya akan tambah keras, ya materialnya berarti kan sudah berubah sifatnya. Ketika berubah tambah keras, kamu tarik lagi ya lebih sulit kan? Berarti kamu sudah meng-create kekuatan yang baru dari material tersebut, tambah kuat. Makanya kenapa diatur di dalam standar itu diatur. Ya, deformation rate-nya perlu berapa. Sampai sini paham ya? Bayangkan kalau nggak diatur, saya punya baja ini, tak tes di labmu dengan baja di dalam media karena nggak pernah diatur, suka-sukanya. Satu cepat, satunya lambat. Akibatnya hasil keluarnya beda. Kenapa? Karena baja itu ketika ditarik, dia berespon terhadap external force yang kamu berikan yang cepat-cepat. Dia mengerasnya cepat, ya bahannya kelihatan kaku tapi ductility-nya rendah. Sementara di tempatmu kelihatan dia lebih rendah, tapi ductility-nya panjang. Ya, jadi itu yang perlu jadi perhatian. Nah, ini contoh saja juga beberapa cara pembentukan logam dengan deformation rate-nya. Ada yang cold working, forging, kemudian wire sama tip drawing. Itu yang coba diukur deformation rate-nya. Dari sini kita akan bisa lihat ya. Deformation rate itu ukurannya seberapa sih? Ada variasi-variasinya juga ya. Besaran-besaran di tiap proses yang dialami. Nah, kamu lihat contohnya explosive forming. Explosive forming itu menggunakan bahan ledak ya. Jadi misalnya
saya mau melapis plat ini dengan plat di atasnya lagi ya. Jadi misalnya ini ya. Nah, saya mau tempelkan di sini. Lalu yang saya lakukan apa? Saya beri bahan peledak di sini. Ya, saya kasih detonator. Jadi pada waktu saya mau tempelkan, ini bahan peledaknya meledak, dia akan nempel. Ya, nah energi ledakannya itu dipakai untuk nempel di permukaan. Panas dan lain-lain menyebabkan permukaannya ini jadi plastis dan dia akan melekat. Ya, itu terkait dengan explosion forming. Jadi setiap proses pembentukan ini beda-beda. Ya, beda-beda deformation rate-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita menuju kepada compression. Nah, kadang-kadang dalam satu proses, di dalam satu proses itu tidak murni juga cuma tegangan tarik saja yang terjadi ya. Misalnya dalam proses forging, di tempat yang terjadi apa? Compression. Kan? Lalu perilakunya compression dengan kalau material itu ditarik sama enggak? Kalau material yang sama, ini kan ditarik nih. Sekarang ditekan. Sama enggak perilakunya? Hah? Kalau kebanyakan logam, kurva stress strain-nya antara tensional dengan compression itu overlap. Ya. Overlap di antaranya, ya. Terutama untuk untuk material yang ductile. Tetapi tidak begitu untuk material yang brittle ya. Oke, jadi contoh-contoh compression itu contohnya ketika mengalami proses forging, rolling itu kan juga kompres, toh. Lalu apa? Extrusion. Extrusion kompresnya di mana? Karena dia dilewatkan kepada die, ya lalu dimasukkan dan ditarik, dia akan mengikuti pola seperti bentuk die-nya. Ya. Jadi itu yang terjadi pada compression. Lalu tadi compression pass itu bisa menggunakan silinder spesimennya bentuk batang begitu. Kemudian yang dilakukan setelahnya adalah dibentuk gitu ya. Setelah dibentuk yang terjadi apa? Jadi dia ditekan di antara dua plat. Yang terjadi apa? Pasti apa? Melembung gini ya. Kalau beton kira-kira ya apa? Kalau baja karena dia lunak, dia pasti melembung. Kalau bahannya brittle ya apa? Bisa pecah nggak? Jadi kalau dia baja ditekan gini berarti melembung, ya. Kalau dia brittle pasti bisa pecah. Ya, sampai sini jelas ya. Terus kemudian tes berikutnya itu adalah distest. Distest ini bedanya dengan compression apa? Kalau distest itu biasanya disiapkan untuk bahan yang brittle. Contohnya apa? Keramik. Ya, contohnya bahan keramik. Jadi kalau kita punya distest, pada waktu kita tekan, ini ya. Nah, biasanya terjadi adalah perusakannya atau robeknya itu ada di bagian tengah. Narik ya. Jadi dia robeknya di bagian tengah. Itu distest pada keramik. Jadi kok bisa ya di bagian tengahnya? Jadi seolah-olah pada waktu dia ditekan, ini bentuknya bulatnya harus di sini tekan, dia robek di tengah. Jadi seolah-olah pada waktu kamu tekan, itu ada gaya tarik yang bekerja di bagian tengahnya. Masuk akal ya? Hah? Jadi kamu bayangkan kamu punya disk, kamu tekan, lama-lama pecah tengah. Berarti kalau sampai pecah tengah, itu artinya kalau namanya robekan buka itu kan harus ada gaya tarik yang bekerja. Jadi pada waktu kamu kompres, dengan kata lain sedang bekerja gaya tarik tegak lurus terhadap retakan yang terjadi. Jadi kan dia buka gitu. Jadi ada gaya tarik yang bekerja tegak lurus terhadap retakan yang ada.
Paham ya? Pernah terpikir enggak itu? Jadi when the material is loaded, tensile stress develop. Tekan, lalu kamu kasih tensile stress enggak toh? Enggak toh? Kalau kamu ngangkat lemari ini, ngangkat kursi. Coba Joy, kamu angkat kursi. Nah, enggak, jangan diangkat begitu. Nah, enggak bisa kelihatan. Kamu di sini, Joy. Bukan itu. Taruh di lantai. Situ, Joy. Yang di rumah kelihatan ya. Kamu lihat kursi ini ya. Kalau kursi ini saya angkat, ini kan bekerja yang angkat. Ya enggak? Pada waktu bekerja yang angkat, ini kan diangkat ke sana, tapi sebenarnya kan ada gaya ini kan bisa saya bagi beberapa ya, jadi resultan gaya. Ya enggak? Terus saya geser. Angkat sama geser. Berarti ketika saya geser bekerja kayak geser ya. Kalau lemari jadi pada waktu saya angkat ini kan bekerja kayak angkat ya. Jadi kalau kita ubah resultan gayanya kan bisa gaya vertikal sama gaya horizontal. Jadi misalnya saya angkat ke sini ya. Jadi kan gayanya kan ke sana. Apa maksud saya? Ketika gaya ke sana, itu kan sebenarnya gayanya ke sini ya. Nah, dia ada gaya tegak lurus sama gaya gesernya. Betul ya? Lalu sambil saya angkat ini saya tarik. Jadi sekarang gaya yang resultannya ini ketika diangkat, dia juga mengalami gesekan dengan bawahnya. Ya, jadi artinya juga sama dengan yang tadi bending distance tadi ya. Pada waktu kamu kompres, ternyata pada waktu kamu tekan, sedang bekerja juga gaya tarik yang bekerja di tegak lurus terhadap dis tadi. Sehingga apa yang terjadi, fracture-nya itu terjadi di sini. Dan ini membuktikan bahwa ada tensile stress yang timbul tegak lurus terhadap center line ini dari disnya. Nah, ini yang berhasil membuka retakan. Ya, yang bisa memisahkan split disnya itu jadi 2. Nah, tensile stress ini bisa kita ukur gitu ya. Yang terjadi sepanjang yang terjadi sepanjang center line itu ini yang kita bisa hitung dengan rumusnya ya. 2P dibagi dengan PDT. PDT ini kita bicara mengikuti luasan dari tebelnya di sini. Jadi kalau lihat cross sectionnya ya kotak ini. Ya, yaitu dari penampangnya di sini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, distance ini kita berikan terutama untuk bahan-bahan yang brittle ya, contohnya keramik. Itu kita menggunakan tesnya pakai distance ini. Jadi loadnya kita tahu, kemudian diameternya ditentukan, thickness-nya kita bisa masukkan, nah kita bisa hitung sigmanya berapa. Gitu ya, tensile stress yang muncul di situ. Oke, nanti minggu depan kita tes hari Senin, nanti kita lanjutkan lagi berikutnya dengan band test. Band test ini uji tekuk juga diberikan untuk beban material-material yang brittle. Nah, material-material yang brittle itu tidak dilakukan uji tarik. Kenapa? Keramik itu nggak dilakukan uji tarik, tapi kita lakukan dengan distest atau band test. Kenapa?
Ya nanti itu apa Hah? lebih cepat. Kenapa? Itu cepat putus soalnya. UTS-nya jelek. Keramik itu UTS-nya jelek. Yang brittle. Ya. Keramik itu UTS-nya jelek. Ya. Jadi keramik itu sangat-sangat peka terhadap pegangan tarik. Jadi nanti kalau kita grip gini ya, kita grip nanti khawatirnya dia putus juga di daerah gripnya. Sebelum dites kita putus duluan karena dia sangat peka terhadap ada retak. Tarik sedikit nanti daerah-daerah yang retak itu malah pecah karena retakan. Ya, jadi akhirnya tidak mewakili kondisi. Ya. Dan di dalam penggunaan juga nggak reliable kalau kita lakukan uji tarik karena dia jarang dipakai untuk aplikasi di mana tensile stress itu dominan. Karena itu salah satunya adalah ya dites dengan tekuk. Di dalam bentest itu ada tarikan enggak? Pada waktu kamu neguk begini, jadi bahan yang mengalami tekukan ada uji tarik, ada tegangan tarik nggak yang bekerja? Ada. Pada waktu ini neguk ya posisinya U gini, maka tegangan tarik bekerja di bagian luarnya, betul nggak? Nah, pada waktu neguk seperti ini, nah ini ya, di curvature ini di bagian luar, ini tegangan tarik bekerja. Ya, coba kalau kamu bikin dari bahan gabus gitu ya, bikin kotak-kotak yang kecil-kecil, sebelum dan sudah tekuan kamu bisa lihat bagaimana dia melar karena tegangan tarik tadi. Oke, nanti hari Kamis kita ketemu lagi, kita bahas lanjutan. Hari Senin tolong belajar baik-baik, kita tes, kita ketemu di Zoom ya. Kita Zoom dan ketemu juga di Lentera. Masuk ke dalam Lentera. Nanti saya jelaskan instruksinya lewat Zoom. Jelas ya? Oke. Jadi Lentera dan Zoom kamu masuk bersama-sama untuk bisa kamu dengarkan instruksi dulu. Oke. Jadi Senin nggak usah ke sini ya. Di rumah masing-masing. Mulai 4:30 seperti jam kuliah seperti biasa. Ya. Saya nggak tahu. Kalian ada matematika toh? Kalkulus ya, betul. Kalkulus selesai baru kemudian lanjut dengan tes. Oke. Hah? Loh, kamu nggak ada kalkulus? Ya apa ya, Pak? Tapi ada kalkulus juga. Oh, itu mungkin kalkulus yang lain kali ya. Kalkulus 1 mungkin ya. Iya, yang ulang. Oke, ya wes kita ketemu 4:30 ya hari Senin. Oke, sampai ketemu lagi. Meti JW sharing ini ya. QR code ya. Saya tak stop share. Stop share dan saya matikan recordingnya.